mengikuti sunnah itu sangat penting. Syahadat niku syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid berkonsekuensi wajib meyakini kebenaran Quran, memegangi hukum Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatul rasul berkonsekuensi seorang mukmin yang telah bersyahadat wajib meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW, wajib memegangi sunnah-sunnah dan hadisnya selagi itu hadis sahih. Itu konsekuensi dari mengucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya pegangan umat Islam yang paling pokok dua. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan untuk kalian semua dua pegangan, dua pusaka. Sekiranya kamu semua berpegangan kepada dua pusaka itu, selamatlah kamu. Kalau tidak, celakalah kamu. Nopo dua pegangan itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran sangat tegas. Mereka yang mengimani sebagian Al-Quran. Halo? Madam mriki Mas, madam mriki no. Quran sangat tegas. Orang yang mengimani menerima hanya sebagian Al-Quran, dia berani menolak dan kufur terhadap ayat atau surat yang lain. Orang seperti itu menurut Quran dinyatakan kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ulaika humul kafiruna haqqo. Orang yang dalam berislam punya ucapan, punya pendapat, punya wawasan, punya prinsip. Sebagian dari Al-Quran kami imani, sebagian yang lain kami ingkari. Sebagian surat kami terima, sebagian yang lain kami tolak. Orang yang iman kayak begini ini, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang yang nyata-nyata kafir. Yang terang-terangan seperti itu mati sampai mati tetap begitu, itu mati murtad. Dan kalau mati murtad ya nggak usah didusi, nggak usah dikafani, nggak usah disolati, dan nggak boleh dimakamkan di makam wakaf khusus untuk muslim, nggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memegangi, meyakini kebenaran Quran menjadi syarat sahnya iman seseorang. Lalu Al-Quran juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mas
wong diwacane Quran dolenan iki piye iki? Sama ini santri apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dirungokne Quran iku lho, noleh-noleh mana? Madhep rene. Ngarep ya. Sikute ra usah diobah-obahne Mas. Ketara lho kok kene ketara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fala wa rabbika la yu'minun. Kula tak ngeritik sedikit. Banyak teman yang suka terbangan sholawatan. Rata-rata dijak ngaji ra gelem. Ngomong-ngomongan dhewe. Rumah sana sholawatannya paling top, gak butuh ilmu. Di mana-mana itu. Penyakitnya wong sregep sholawatan. Nah tak jaluk sama niku yo sholawatan yo ngaji. Ya. Halo. Ojo dikira sholawatan paling pol-polan. Durung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, tidak sempurna iman mereka sebelum mereka bertahkim kepadamu, menyerahkan hukum kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Syarat iman sempurna itu dalam menerima ketentuan Al-Quran, dalam menerima ketentuan hadis, sama sekali tidak ngerundel. Tak kandani ngono sama ngerundel, ya belum sempurna iman sama. Iya, ini Quran duduk marzuki, ora kena mau remeh no. Lek sama ngremeh nih Quran murtad. Demi Allah enggak sempurna iman seseorang kecuali mereka bertahkim, menyerahkan hukum kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dengan syarat enggak ada haraj, enggak ada rasa keberatan, enggak ada ngurundel, full diterima sepenuhnya. Baru itulah namanya orang imannya sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin para santri rahimakumullah. Lalu Quran juga mengatakan kalau memang cinta Allah, cinta Rasulullah, maka ikuti sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau kalian memang cinta Allah, tentu juga cinta Rasulullah. Kata Quran, ikuti aku, ikuti sunnahku. Jangan sampai orang Islam, apalagi mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku NU, lalu menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah Rasul, sama sekali nggak boleh. Harus fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani falyastanna bisunnati. Siapa yang mencintai aku, maka ikuti sunnahku. Wa man ahabbani dakhalal jannah. Dan siapa yang benar-benar mencintai aku, pasti dia masuk surga. Bukan sekedar masuk surga cinta Rasul. Ada janji bisa masuk surga itu jejer bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan adanya seorang sahabat menghadap Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kapan terjadinya kiamat?
Nabi menjawab, ma'addatta laha, apa yang telah kamu persiapkan? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Orang itu menjawab, ma'addattu laha min katsiris sholati wassiyam. Andalan yang aku persiapan yang aku andalkan untuk menghadapi kiamat bukan banyak sholat sunat, bukan banyak-banyak puasa sunat, walakinni uhibbullah wa rasulah. Andalan saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadis Bukhari itu Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau kamu memang mencintai saya, kamu nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai itu, yakni kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk surga apalagi kumpul dengan Rasulullah, orang yang di padang mahsyar kumpul Rasulullah, enggak mungkin diazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka Muhammad sedangkan kamu ada bersama mereka. Pokoknya kita nanti bisa bersama Nabi, enggak mungkin diazab. Nah, bisa bersama Nabi asal punya modal mencintai kanjeng Nabi. Nah, bukti mencintai kanjeng Nabi itu meyakini, menerima, memegangi, mengamalkan sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebatas kemampuan masing-masing. Jangan abaikan sunnah, jangan sepelekan sunnah, jangan remehkan sunnah. Mas, madep sini mas, madep sini. Coba omong-omongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba omong-omongan. Sini. Kini sik tas manus omong maneh. Hadirin rahimakumullah. Loh. Kula terusaken. Lalu bagaimana cara kita berkomitmen dengan sunnah supaya selamat? Satu, jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Hampir semua golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah itu kurang utuh, mas. Aja tolah-tolah. Menang ya, menang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Supaya tetap utuh memegangi sunnah, jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Syiah ojo, jadi Khawarij ojo, jadi Wahabi ojo, jadi Mu'tazilah yo ojo. Tetap mawon ahlus sunnah wal jamaah. Apa kelemahan dan kesalahan beberapa golongan itu? Syiah itu golongan yang hanya mencintai ahlul bait, percaya hanya kepada ahlul bait, menerima hadis hanya hadis riwayat ahlul bait. Ribuan hadis sahih
yang ada di Bukhari, Muslim dan yang lain-lain itu ditolak oleh golongan Syiah kalau hadis itu bukan riwayat Ahlul Bait. Dengan menolak hadis riwayat sahabat non Ahlul Bait, maka 50% lebih hadis Nabi sunnah Rasul ditolak oleh golongan Syiah. Golongan seperti ini nggak bisa diharapkan pegang sunnah full, terima sunnah bulat nggak bisa, masuk kategori ingkar sunnah meskipun tidak 100% ingkar. Golongan Khawarij itu kebalikan Syiah. Mereka terima sahabat, mereka percaya kepada sahabat, tapi Khawarij menolak Ahlul Bait, bahkan memusuhi Ahlul Bait. Yang membunuh Ahlul Bait semuanya kaum Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali ibnu Muljam itu Khawarij. Yang meracun Sayyidina Hasan itu Khawarij. Yang memenggal Sayyidina Husain di Karbala, pembunuh bayaran Yazid, itu Khawarij. Nah, Khawarij ini karena membenci Ahlul Bait, maka hadis sahih di Bukhari, hadis sahih di Sahih Muslim, kalau itu riwayat Ahlul Bait, ditolak oleh kaum Khawarij. Berislam model Khawarij lagi-lagi tidak 100%, tidak bulat menerima sunnah. Padahal Quran mengamanatkan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, terima semua. Syiah tidak patuh pada ayat ini, berani menolak ajaran Rasul yang riwayat sahabat. Padahal perintah Quran fakhuduh, ambil semua. Khawarij juga tidak patuh pada ayat ini. Bandingkan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Madhab Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik sampai hafal kitab hadis Muwatta pada umur 9 tahun. Menerima hadis Muwatta itu artinya menerima hadis riwayat sahabat. Karena kalau zaman baca Muwatta, sanad periwayatan hadis Muwatta itu rata-rata riwayat dari sahabat. Gurunya Imam Malik namanya Imam Nafi'. Gurunya Imam Nafi' namanya Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Dia berguru langsung kepada Kanjeng Nabi. Ini hadis jalur sahabat. Tapi Imam Syafi'i juga ngaji kepada Syekh Abi Yusuf. Dia murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah murid dari Imam Ja'far Shadiq. Ini Ahlul Bait. Imam Ja'far murid dari Imam Baqir, abahnya sendiri. Ini Ahlul Bait, canggahnya Kanjeng Nabi. Imam Baqir murid dari Imam Ali Zainul Abidin. Ini buyutnya Nabi. Imam Ali Zainul Abidin murid dari Imam Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Hadis-hadis yang ada di Musnadul Hanafi
yang dingaji Imam Syafi'i dari Syekh Abu Yusuf, hampir semua hadis riwayat Ahlul Bait. Dan Imam Syafi'i tidak menampik, tetap menerima asalkan sahih. Nah, makanya ngrungokno aja omong-omongan ae salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Imam Syafi'i dawuh, idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Pokoknya hadis itu sahih, yaitu yang jadi pegangan madhab saya. Enggak peduli riwayat Ahlul Bait lah atau riwayat sahabat kah, pokoknya sahih. Itu pegangan madhab saya. Dan itu sesuai dengan perintah Quran tadi. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apapun yang disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Sekali lagi, Muslim sampean kita nggak bisa full pegang sunnah, nggak bisa full komitmen pegang sunnah kalau tidak ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sama-sama madhab 4 ini ahlu sunnah wal jamaah, semua ahlu sunnah. Tapi Imam Syafi'i lebih real dalam mengupayakan mengkoleksi hadis seutuh-utuhnya. Imam Maliki ahlu sunnah wal jamaah, ya, tapi dia lebih banyak duduk di Madinah, gak sering kemana-mana. Imam Hambali ahlu sunnah jamaah, ya, tapi dia lebih banyak di Mekah, gak sering kemana-mana. Imam Hanafi lebih banyak di Kufah, Baghdad, gak banyak kemana-mana. Bandingkan dengan Imam Syafi'i. Masa kecil Imam Syafi'i di Mekah bersama ibunya di Thariq Gaza. Lalu agak remaja mondok di Madinah ke Imam Malik, apal kitab Muwatta. Agak dewasa jadi hakim agung di Yaman 3 tahun. Habis itu meneruskan cari ilmu di Kufah, Basrah, jadi dosen ngajar di Baghdad, An-Nizamiyah. Masa tuanya hijrah ke Mesir, ngajar di Al-Azhar. Itu Imam Syafi'i. Apa kira-kira kelebihan Imam Syafi'i yang pengalaman kemana-mana? Nabi itu setelah wafat, sahabat itu nyebar kemana-mana, ke berbagai negara. Tentu masing-masing sahabat pernah menerima dawuh hadis langsung dari Kanjeng Nabi. Sahabat yang hijrah ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas, tentu juga bawa hadis. Sahabat yang ke Mesir, Amr bin As, tentu bawa hadis. Sahabat yang ke Yaman, Mu'ad bin Jabal, tentu bawa hadis. Sahabat yang ke Mekah, Taif, Ibnu Abbas, bawa hadis. Kelebihan Imam Syafi'i karena pernah lama di Mekah, barangkali sahabat yang di Mekah mendapat sekian banyak hadis dari Nabi, insya Allah hadis itu sudah diterima oleh Imam Syafi'i. Imam Maliki di Madinah dapat banyak hadis dari para sahabat. Imam Syafi'i pun juga di Madinah. Mu'ad bin Jabal yang ditugaskan ke Yaman tentu juga membawa banyak hadis. Imam Syafi'i di Yaman 3 tahun, ambil hadis riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Begitu juga Basrah, Kufah, Baghdad,
Amr bin As hijrah ke Mesir kalau bawa hadis, hadis itu tentu sudah nyampe juga ke Imam Syafi'i. Berahlu sunnah dengan memilih madhab Syafi'i itu antara lain dengan pertimbangan koleksi hadis oleh Imam Syafi'i insya Allah lebih lengkap, lebih memenuhi perintah Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ayo cinta Rasul, ayo pegangi sunnah, ayo tetap ahlu sunnah wal jamaah, ayo tetap bermadhab Syafi'i. Urutan itu konsekuensi bagi orang yang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun kita juga enggak mengkafirkan yang lain, tapi kalau ada yang lebih lengkap, mengapa tidak? Berikutnya, yang kita jaga utuh itu bukan hanya redaksi lafadznya hadis, tapi juga memastikan hadis yang kita pegang itu hadis sahih, minimal hasan, jangan yang palsu-palsu, jangan yang dhaif jiddan. Nah, untuk memastikan itu maka perlu divalidasi, perlu diverifikasi, perlu disaring, perlu difilter pakai kaidah jarh wa ta'dil. Hadis yang diketemukan perawinya tidak sambung, tidak mutasil, maktu atau munqati, corek. Hadis yang sambung tapi perawinya lalian, corek. Perawinya muttarib, ngomongnya nggak konsisten, berubah-ubah, corek. Hadis yang sambung tapi perawinya konangan suka maksiat, gendaan, corek, mungkar, hadis mungkar. Hadis yang kelihatan sambung tapi ketahuan perawinya bohong, meskipun sekali maudhu, itu dinyatakan hadis palsu. Haram percaya ucapan orang yang pernah berbohong, nggak boleh. Nah, karena ada jarh wa ta'dil, filterisasi hadis, verifikasi hadis amat sangat super ketat itu, maka hadis yang dulu 100.000 lebih diteliti, diverifikasi oleh Imam Bukhari, di Sahih Bukhari tinggal sekitar 4.000, di Sahih Muslim juga tinggal sekitar 4.000. Tapi sungguh nggak apa-apa, 4.000 asli murni sahih itu lebih baik daripada 100.000 tapi campur-campur hadis palsu. Bisa-bisa sebagian ucapannya Abu Jahal juga, wong belum diverifikasi. Nah, halo, mbak-mbaknya jangan rame-rame. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulama menjaga hadis yang enggak sahih minggir, itu bukan dalam rangka mengingkari hadis, tapi dalam rangka menjaga kemurnian hadis, jangan dicampuri yang remeng-remeng. Quran merintah, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kok rame lagi sih mbak-mbak ini? Rungokno mbak,
Sama ini butuh ilmu kok. Kalau ada orang fasik kadang melakukan perbuatan dosa, omben, satunggalan, gendaan, orang kayak begitu kok membawa kabar, bawa berita, termasuk bawa hadis, nggak boleh langsung diterima, harus ditabayun, harus diverifikasi, harus ditabayun apa? Ya ditabayun supaya jelas. Jaga hadis mana yang sahih sudah dipilah, selesai. Berikutnya yang harus dijaga, pemahamannya jangan berubah, hasil istimbatnya jangan berubah, memaknainya jangan menyimpang. Apa gunanya lafadznya kau jaga utuh, asli, tapi pemaknaannya menyimpang jauh dari pemaknaan oleh Nabi maupun sahabat. Yang harus dijaga pemaknaannya juga. Nah, untuk memastikan hadis ini lafadznya benar, maknanya juga benar, maka ngaji hadis harus bersanad. Nggak boleh beli kitab apalagi terjemah langsung dibaca sendiri, diyakini, diamalkan, sebar. Nggak boleh. Hadisnya dipotong, kamu nggak tahu. Harokatnya keliru, kamu nggak tahu. Nulis hurufnya keliru, kamu juga tidak tahu. Hadisnya ditambah, kamu juga nggak tahu. Orang yang nggak berguru, nggak bersanad, berarti dia nggak komitmen menjaga sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini saya sering membuktikan beli Sahih Bukhari baru, beli Sahih Muslim baru, cetakan Surabaya, Nabhan wa Auladu, cetakan Hidayah, cetakan itu banyak tulisan salah. Kalau sampean mau ngaji Bukhari, beli kitab anyar, nggak ngerti ono tulisan salah, bagaimana mentashih, bagaimana membenarkan yang salah? Cara yang paling benar praktis, ngajilah hadis Bukhari kepada kiai sepuh yang kiai itu dulu pernah ngaji kepada gurunya, dan kiai itu ngajarnya megang hadis Bukhari yang lawas. Yang kitab Kiai Bukhari lawas ini pernah ngajekne kepada gurunya, dimaknai. Kalau ada catatan dia tulis taklik di pinggir. Nah, kita santri yang bawa kitab baru terus ngaji kepada Mbah Ye kayak begitu, nanti kalau kitabmu salah harokat dibenernya karo Mbah Yai, kalau kitabmu salah huruf, salah titik dibenernya, kalau kitabmu hadisnya hilang satu diilingnya karo Mbah Yai. Bersanad, pastikan ngaji kepada guru yang punya guru yang punya guru. Itulah cara yang harus kita tempuh untuk menjaga kemurnian sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang kita konyol, mondok ke pondok modern, boarding school, gaya ngaji Sahih Bukhari, gurunya pegang kitab baru, muridnya pegang kitab baru. Krono podo baru nih buku nih. Ketika kitab murid iku ono sing salah, lene gurune ya podo salah, podo gak weruhe, ruwet, salbut itu apa ini? Kacau sunnah. Jaga sunnah. Judul malam ini Cinta Rasul. Cinta Rasul dengan komitmen jaga sunnah.
sunnah. Ya, jaga sunnah harus sampai begini. Jangan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, utamanya madhab Syafi'i. Supaya dapat makna dan lafadz yang benar, ojo ngaji dewe, tapi harus digurukan. Lalu kiai yang mulang, santri yang ngaji kitab Bukhari Muslim, upayakan sudah selesai nahwu sorobnya, syukur juga selesai balaghahnya. Ketika ada lafadz Quran, ada lafadz hadis yang balaghahnya, sastranya tinggi, ada majaz, ada kinayah, ada isti'arah, ada takdimu ma haqqu takhir, ada takhiru ma haqqu takdim, ada am yuradu bil khusus, ada am makhsus, ada am yang yabqa ala umumi, dan segala macamnya. Kalau si guru ini sudah menguasai nahwu sorob dan balaghah, dan muridnya juga kebetulan sudah khatam alfiyah segala macamnya, maka murid dan guru sama-sama punya kemampuan untuk menggali makna Quran hadis lebih dalam. Itu cara menjaga makna Quran hadis supaya tidak nyimpang. Contoh, ada Quran, lafadz Quran yang kalau dimaknai letterlek kacau. Mana contohnya? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan au damam masfuha, dan seterusnya. Katakan Muhammad, menurut wahyu yang diwahyukan kepada saya tidak menemui makanan yang diharamkan kecuali 4: bangkai, darah, babi, dan sembelih untuk berhala. Koyok-koyok lek nurut dohiri ayat ini, sakliyane papat kuwi halal kabeh, sing haram mung papat. Makanya terus ono wong ngarani tikus halal, ono wong ngarani asu halal karena nggak termasuk papat. Ini contoh orang memaknai Quran nggak ngerti balaghah, bahwa hasr hanya 4 tadi. Itu ada kalanya hasr hakiki, ada kalanya hasr idhofi, ada juga hasr iddi'ai. Hasr hakiki, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Wijan tenan, hanya Allah tenan. Ora enek sakliyane Allah sing iso menciptakan. Ini hanya Allah tenan. Niki hasr hakiki. Hasr iddi'ai, hanya klaim. Mas-mas nanti kalau sudah nikah, bilang pada istrimu, sak panjen ka ono sing cantik dek kecuali hanya engkau. Itu bukan hakiki, Mas. Lek hakiki nyatane ya akeh sing luwih ayu timbang bojomu. Tapi lek sampean ngono ya porek bojomu. Ya apa Dek? Ya apa Mas? Aku ayu bro. Terus terang aku jujur. Kon elek sik kalah karo kok. Jadi kamplengi teman. Sing bener yang ngomong, enggak ada yang cantik kecuali hanya engkau. Ngeten iki jenenge hasr iddi'ai. Mboten tenanan boro. Ada hasr idhofi. Hasr dalam konteks, bukan hasr mutlak. Awalnya orang kafir ngawur mengharamkan sembarang binatang. Ada 8 binatang yang secara ngawur diharamkan orang kafir. Samaniata azwaj,
minad dha'ni itsnain wa minal ma'zis nain qul adz-dzakarini harrama amil untayain ammastamalat alaihi arhamul untayain. Mereka ngawur, 8 binatang ini haram. Terus Quran menjawab, sing haram papat tok. Maksudnya dalam konteks ini, dari 8 yang kamu sebut itu mas, yang haram hanya 4. Ini hasr idofi, bukan hasr mutlak. Mutlak yang haram papat tok, enggak. Lah mereka enggak ngerti ini. Paham ya? Ngaji kepada kiai-kiai NU. Kalau zaman ngaji ke Mbah Wahab, itu ngaji kepada kiai yang lafadz hadisnya sudah dicek dengan gurunya, maknanya pun sudah, plus beliau sendiri membekali diri dengan ilmu-ilmu alat yang memang itu diperlukan untuk membedah makna Quran Sunnah secara lebih mendalam. Jenengan ngaji teng ploso Mbah Yaidah akan memenuhi syarat kayak begini. Jenengan ngaji Lirboyo Kiai Kafabi juga memenuhi syarat kayak begini. Tapi kalau zaman mondok di pondok-mondok modern yang ustadznya kurang apal, kurang memahami alfiyah, kurang mendalam di bidang nahwu, sorob, contohnya ya kayak itu tadi. Jadi paham ya? Cintai Nabi dengan menjaga sunnah, jaga sunnah dengan berahlus sunnah wal jamaah, jaga sunnah dengan tetap bermadhab syafi'i, jaga sunnah dengan ngaji kepada kiai-kiai yang bersanad, jaga sunnah dengan ngaji Bukhari Muslim, sebelumnya lengkapi diri dengan ilmu alat nahwu sorof balaghah, dan ngajilah kepada guru yang juga alim tentang ilmu alat. Insya Allah kalau ini dipenuhi, kita telah menjaga sunnah, lafadznya asli, maknanya juga asli. Lalu kalau dapat ilmu yang benar, tentu amal dan penerapannya juga benar. Itulah yang dimaksud hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amal orang itu ditolak. Nah, yang aneh, kadang di Quran Sunnah ketorone perintah tapi malah melarang. Itu kalau kamu lakoni ya aneh. Ketorone ngelarang tiba merintah. Contoh, ketorone merintah tiba melarang. Ikmalu masyitum. Wes, lek ra kena kandhani lakonana sakarepmu wis. Sakarepmu wis. Kon sakarepmu tenan, ya salah. Ini lafadznya perintah tapi sakjane melarang. Karena dibarengi tahdid. Saman matur ning ibumu le, "Bu, njaluk rabi." Ibumu kondo, "Ojo nak, tutupno kuliahmu." Wulan ngarep mulih ngono maneh, "Bu, njaluk rabi." "Ojo nak, tutupno skripsimu iki lho lah." Bareng ngono lagi rabi. Wulan ngarep ngono maneh, "Bu, njaluk rabi." Gregeten ibumu. "Rabi wis, rabi." Kandhane ra kena, "Rabi wis." Iku diperintah rabi apa tetap dilarang? Ya tetap dilarang, tapi ketorone perintah. Ketahuilah bahasa Quran sekarang bahasa tulis, bahasa hadis bahasa tulis. Sahabat yang dengar Nabi mengucap dengan nada tinggi sambil marah, sahabat tahu kalau itu melarang. Bareng wis dadi tulisan, perintah yang larangan, perintah yang merintah, karena bedane wong tulisan kabeh. Ini butuh kajian mendalam.
tentang asbabun nuzul. Dan yang mengerti begitu ya kiai. Mondok sing tenanan, lalu ngaji sing tenanan, ojo gendaan, sing sregep jamaah, qobliyah ba'diyah, wiritan titik-titik waconen, nang bunyai nang guru sing tata krama, ojo sampai akhlake elek. Terus lek diulang ojo ngobrol ngene iki. Kapik ini. Insyaallah tapi ngobrol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Santri murid sing manut tenan, adab tenan, ngelegakne guru, ngelegakne bunyai. Guru bunyai ku ndongakne sampean setelah tahajud. Pelong marem lego itu lho ndonga. Mulang sampean yo lego seneng. Tapi murid ngadik. Enggak ditata krama. Gak tak ulang iki murid. Guru arep mulangi ati cegek males. Sungguh adabnya murid kepada guru berdampak langsung pada keikhlasan guru. Dan ketika guru ngajar dengan totalitas krono muridnya adabe sae, maka yang mencurah kepada murid bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, akidahnya turun, ilmunya turun, karakternya turun, akhlaknya turun, dan barokahnya juga turun. Makanya kalau santri kuno Joko adabe tenanan, murid-murid Mbah Wahab sing lawas-lawas bukan hanya dapat ilmu dari Mbah Wahab, ya dapat ilmu, ya dapat suwuk barang. Mbah Wahab suwuke mandi, murid-murid lawas suwukane ya mandi. Niku barokahe gelem Joko adab, Joko tata krama. Muga-muga paham. Ini satu poin bagaimana kita merealisasikan, memanifestasikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Monggo salawatan 2-3 menit. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salawate cara panjen ae, aja cara Yaman. Nek cara Yaman Muhammad, cara Yaman. Wong gak dawa didawak-dawak niku lapo. Muhammad itu idgham bi gunnah pendek. Tak contoni malih aja diwawai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a,
يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العواج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالتكير أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالتكير شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام
عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Bareng-bareng ini doa dan sudah cukup, nanti nggak usah doa lagi. Monggo. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عقبة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Nuwun ngapunten adik-adik, semoga manfaat, barokah, sukses ke depan, diberi keluarga sakinah, bojone ayu, sing lanang ganteng, rezekine akeh, lan ojo wayuh. Ojo wayuh, ojo rapi loro ya. Sitok ae. Ya Mbak ya. Sampai rapi loro sotil ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.